Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya, channel kebanggaan Anda semuanya. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi ringan terkait dengan rekrutmen tim PAK nasional ya. Karena apa? Tim PAK nasional itu kenapa kok ada rekrutmen ya? Menurut asumsi saya, karena jumlah tim penilai PAK sekarang ini mungkin outnumbered ya, atau kurang kalah jumlah dengan eh, pengusul ya, dosen pengusulnya ya, karena kan jumlahnya pengusul itu terus meningkat, tapi tim penilai PAK-nya mungkin kurang memadai dari segi jumlah ya, karena itu proses pengajuan jabatan fungsional biasanya memakan waktu yang tidak tidak sebentar ya. Itu pendapat saya ya. Mungkin salah, mungkin juga benar ya. Mudah-mudahan sih benar ya, karena kalau ada rekrutmen biasanya sih jumlahnya kurang memadai. Nah, kali ini cukup menarik karena ini adalah tim PAK nasional, bukan tim PAK kampus atau tim PAK LDIPTI ya. Berarti kalau nasional kan biasanya akan menangani pengajuan lektor kepala dan profesor ya, atau guru besar. Nah, ini kita lihat ya, saya dapat informasi dari uh, website resminya LDIPTI 7. Nah, ini adalah surat edaran tentang permintaan apa namanya, resminya ini adalah permohonan calon tim penilai. Jadi ini disampaikan ke seluruh perguruan tinggi yang memiliki dosen atau tim PAK yang sudah memenuhi syarat untuk bisa mendaftar menjadi tim PAK nasional. Nah, ini adalah syarat-syaratnya ya. Ini dari semua pun ilmu ya. Jadi saya kira banyak sekali yang akan direkrut tahun ini. Yang pertama adalah ini, pernah menjadi tim PAK dosen di kementerian atau di perguruan tinggi atau di ELDT atau kementerian, lembaga atau mitra minimal 1 tahun ya. Ya, saya sebenarnya juga tim PAK ya, tapi kan mungkin syarat yang lainnya belum terpenuhi ya. Jadi bisa di kementerian, perguruan tinggi, dikti atau kementerian, lembaga atau mitra minimal 1 tahun ya. Pastinya dibuktikan dengan surat keputusan atau SK pengangkatan. Nah, ini yang tadi sudah menduduki jabatan akademik profesor minimal 1 tahun. Jadi teman-teman yang sudah menjadi profesor selama 1 tahun terakhir ini bisa mendaftar menjadi tim PAK nasional. Ya pasti yang di bawahnya ya belum boleh mendaftar sebagai tim PAK nasional. Nanti akan saya tunjukkan kalau saya tidak bisa mendaftar karena ya masih anak bawang ya. Berikutnya adalah ini, mempunyai minimal 1 karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama sesuai ketentuan Kemendikbudristek ya. Jadi bereputasi ya sudah dijelaskan di PO PAK ya, atau PO ya, PO BKD atau PAK itu sudah jelas sekali apa yang dimaksud dengan jurnal internasional bereputasi itu ya. Kalau nggak di Scopus ya di Web of Science ya. Nanti dipastikan ya aplikasinya apakah sudah memenuhi ketentuan dari Kemendikbudristek ya. Nah, ini berikutnya adalah memiliki profil akademik di ResearchGate, Google Scholar atau Mendeley. Nah, ini kan karena terkait dengan publikasi ya, nilai publikasi pastinya sudah sangat familiar dengan ResearchGate, Google Scholar ataupun di Mendeley. Nah, ini memiliki H-index Scopus minimal 2 untuk semua bidang ilmu sains dan teknologi, dan untuk bidang sosial humaniora memiliki H-index Scopus minimal 1. Ya, jadi ya pasti karena sudah punya publikasi Scopus nanti punya H-indexnya pasti akan keluar. Nah, ini kemudian menguasai literasi komputer, biasanya mampu melakukan pengecekan kualitas jurnal dan artikel, pengecekan plagiarisme. Jadi sudah sangat familiar dengan LinkedIn, Authenticate, dan sebagainya ya. Oke, berikutnya adalah ini ya, cara daftarnya gampang ya. Dalam rangka untuk terima dosen pengusul baik yang telah terdaftar pada gelombang 1 dan belum mengikuti bimbingan penilaian PAK maupun pengusul baru mendaftarkan diri menambah kompetensi berdaya ini dengan melampirkan surat izin atau tugas dari pimpinan, daftar riwayat hidup dari RH, SK profesor atau DP, SK tim penilai angka
ide dosen dan melengkapinya dalam lamaran pendaftaran ya. Kalau dilihat di sini ya. Nah, ini saya sebenarnya juga sudah login di sini. Di sini ada sini ya di BIMTEK penilai jabatan fungsional dosen gelombang 2 tahun 2022 ya. Ini saya buka, nanti saya nggak bisa daftar ya, karena saya kita coba ya. Eh, Jabatan fungsional tidak masuk dalam persyaratan skema program ini ya, karena harus profesor. Saya masih lektor kecil ya, jadi saya belum bisa masuk ke skema ini ya. Tapi oke lah ya, ini hanya memberikan informasi saja. Nah, ini adalah apa namanya, pedoman teknisnya seperti ini ya. Nanti silahkan bisa di-download sendiri di websitenya kompetensi sebetulnya juga ya. Bagi sobat atau bapak-bapak atau mas-mas yang sudah profesor bisa mendaftar di program ini ya. Tentunya nanti harapannya sih bisa menjadi tim PAK nasional ya. Oke, ya. Jadi itu ya mungkin ya informasi receh saya kali ini terkait dengan ya undangan BIMTEK sekaligus mungkin rekrutmen ya. Jadi mungkin bagi sobat-sobat atau teman-teman yang sudah mendaftar di BIMTEK ini pasti kemungkinan akan peluangnya akan jadi tim PAK nasional ya, karena sangat dibutuhkan ya, karena jumlahnya mungkin secara nasional kurang memadai untuk bisa mengcover pengajuan jabatan fungsional lektor kepala dan guru besar atau profesor yang menurut saya akan semakin meningkat ya, terutama setelah dikeluarkan revisi tentang masa kerja minimal ya untuk lektor kepala dan profesor. Tentunya akan membawa angin segar bagi sobat dosen yang selama ini terkendala dengan masa kerja dan juga persyaratan tersebut. Dengan dicabutnya dua item dalam suplemen PO PAK itu akan membuka keran pengajuan jabatan fungsional yang besar ya. Makanya ada rekrutmen atau rekrutmen BIMTEK ya, awalnya BIMTEK untuk tim PAK nasional. Oke, bagi sobat semua yang mengikuti program ini semoga lancar dan dimudahkan semua prosesnya dan bisa sampai menjadi tim PAK nasional, dan juga teman-teman yang akan mengajukan diri menjadi lektor kepala dan juga profesor semoga lebih cepat dilayani dan bisa lebih cepat keluar hasilnya, sehingga jumlah profesor akan semakin banyak, mendorong ya nanti muaranya tapi kualitas perguruan tinggi secara nasional maupun secara internasional akan berdampak positif ya. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe Pak Syaf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.